Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan video ini. Di kesempatan kali ini, perkenalkan sebelumnya nama saya Mira Fazira dengan NIM 101122120156 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan playbook krisis branding Zulhas terkait isu framing pencitraan saat kunjungan ke daerah bencana dan izin penerbangan. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam dunia politik, krisis komunikasi merupakan salah satu tantangan serius yang dapat berdampak besar terhadap citra dan personal branding seseorang dalam tokoh publik. Salah satu contoh krisis brandingnya yang menarik untuk dikaji adalah kasus yang dialami oleh Julhas. Krisis ini muncul akibat adanya framing di media yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kunjungan Julhas ke daerah bencana, serta isu pemberian izin dalam penebangan hutan. Framing tersebut kemudian dibentuk oleh persepsi publik yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan dan citra tokoh yang bersangkutan. Lalu selanjutnya itu ada profil mengenai Zulhas. Zulkifli Hasan merupakan seorang tokoh politik nasional yang juga menjabat sebagai pejabat politik. Posisi dan peran strategis yang dimilikinya membuat setiap tindakan, pernyataan maupun aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari perhatian masyarakat dan media. Dalam kondisi tersebut, kesalahan framing pemberitaan atau terbentuknya persepsi negatif di tengah potensi berkembangnya menjadi krisis reputasi yang mempengaruhi citra personal branding tokoh yang bersangkutan. Lalu selanjutnya itu ada krisis branding. Jadi di mana suatu kondisi ketika citra atau reputasi individu maupun organisasi berada dalam situasi yang terancam sangat serius. Krisis ini pada umumnya dipicu oleh beberapa faktor seperti pemberitaan negatif di media sosial, terbentuknya opini publik yang tidak menguntungkan, serta adanya framing di media yang memperkuat persepsi negatif tersebut. Apabila krisis branding tidak dikelola dengan baik melalui strategi komunikasi yang tepat, maka kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya tingkatan kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan pemberitaan dan persepsi publik yang berkembang, terdapat dua isu utama yang memicu krisis branding pada kasus Julhas. Isu yang pertama itu berkaitan dengan kunjungan ke daerah bencana. Kunjungan tersebut dinilai sebagai masyarakat sebagai bentuk pencitraan politik, terutama karena konten yang beredar di media sosial memunculkan persepsi kurangnya empati Julhas terhadap korban bencana. Sementara itu, yang kedua itu berkaitan dengan pemberian izin penerbangan hutan. Isu ini dikaitkan dengan potensi kerusakan lingkungan yang memicu tudingan adanya keberpihakan terhadap kepentingan tertentu sehingga semakin memperkuat sentimen negatif di tengah publik. Lalu yang selanjutnya itu framing di media sosial dan apa sih dampaknya? Nah, dalam kasus ini, media berperan penting dalam membentuk persepsi publik melalui proses framing pemberitaan. Kunjungan ke daerah bencana dibingkai dengan bagian dari kepentingan politisi, sehingga menimbulkan anggapan bahwa aktivitas tersebut lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan dengan empati terhadap korban bencana. Selain itu, lingkungan terkait izin penerbangan hutan semakin memperkuat sentimen negatif publik. Dampak dari framing tersebut adalah terjadinya penurunan citra empati dan kepedulian sosial yang melekat pada tokoh yang bersangkutan. Nah, lalu yang selanjutnya itu di dalam menangani krisis branding,
diperlukan sebuah playbook krisis manajemen yang tersusun secara sistematis. Nah, playbook ini terdiri dari tiga tahapan utama. Yang pertama itu ada pre-krisis, lalu yang kedua itu ada krisis, dan yang ketiga itu adalah post-krisis. Nah, apa sih pre-krisis itu? Baik, pre-krisis itu adalah organisasi atau tokoh publik perlu melakukan identifikasi terhadap potensi resiko reputasi yang mungkin muncul. Selain itu, penyiapan pesan utama sebagai penunjuk justru bicara menjadi langkah penting agar komunikasi dapat berjalan secara terarah. Nah, yang kedua itu ada krisis. Langkah yang harus dilakukan adalah pemberitaan klarifikasi secara cepat dan transparan kepada publik. Konsisten pesan di berbagai media juga terjadi kunci agar tidak terjadinya kebingungan informasi. Lalu yang terakhir itu pada tahap post-krisis dilakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi yang dijalankan. Namun, tahap ini bertujuan untuk menyusun upaya pemulihan citra dalam jangka panjang serta membangun kembalinya kepercayaan publik. Lalu yang selanjutnya itu ada strategi komunikasi bisnis. Nah, strategi komunikasi bisnis itu saya susun ada 4 strategi. Yang pertama itu menunjukkan rasa empati, lalu bahasa secara terbuka, dan yang ketiga itu menghindari narasi defensif, yang artinya tidak mengada-ngada dalam membuat berita. Lalu yang terakhir itu memanfaatkan media dan media sosial secara bijak. Nah, yang selanjutnya itu sebagai bentuk penerapan playbook risk management, diperlukan langkah-langkah konkret dalam menangani krisis branding yang terjadi. Langkah yang pertama adalah menyampaikan pernyataan resmi kepada publik dan menjelaskan tujuan sebenarnya terjadi kunjungan ke daerah bencana dengan menekan aspek empati dan kepedulian sosial. Lalu selanjutnya, keperluan dilakukan penegasan komitmen terhadap kelestarian lingkungan guna memproses isu izin terkait penebangan hutan. Hal ini dapat disampaikan melalui data kebijakan dan serta rencana tindak lanjut yang jelas. Selain itu, keterlibatan pihak independen sebagai lembaga lingkungan atau ahli terkait menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pesan yang disampaikan. Baik jadi dari keseluruhan yang tadi saya jelaskan itu, saya dapat menyimpulkan krisis branding dan terjadi akibat framing di media yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, playbook krisis manajemen menjadi pedoman penting untuk mengelola krisis secara sistematis dengan penanganan yang tepat, kepercayaan publik dapat kembali dipulihkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.